Hari ketiga saya dapat ini dengan menggunakan beko, saya sewa beko segala macam, dipendam. JNE. Artinya bahwa bukan 1 ton tapi 1 mobil besar dari punya JNE, minimal 1 kontainer untuk dipendam adalah di sini. Yang isinya apa? Yaitu beras. Beras yang ukuran 20 kilo dan terigu ya, yang ada di pendam ini yang kita dapatkan. Dalam beras itu ada tulisan bantuan presiden yang diinikan oleh Menteri Sosial. Beras yang ditimbun adalah beras yang rusak. Ini pengakuan dari pihak JNE yang kita lihat di dalam media sosial yang viral. Beras yang ditimbun adalah beras yang rusak, jadi beras yang telah basah dalam perjalanan pengambilan dari gudang Bulog itu. Kemudian mereka menganggap beras itu sudah menjadi milik JNE karena JNE telah mengganti kepada pihak pemerintah. Kalau pernyataannya itu benar, tidak dibuat-buat, itu berarti beras rusak. Dan beras rusak itu memang tidak boleh dibagikan kepada masyarakat, karena Bapak Presiden pesan jangan memberikan kepada masyarakat yang kita sendiri nggak mau makan. Jadi memang kemudian yang diberikan beras premium. Dan kita sangat korek memang, begitu tanda rusak tidak boleh dibagi. Jadi yang jelas itu bukan zaman saya ya. Karena waktu saya jadi menteri, Pak Presiden sudah nyampaikan, Bu Risma jangan bantuan berupa barang. Bu Risma bantu dalam bentuk uang. Itu pesan Pak Presiden ke saya. Jika memang bantuan tersebut merupakan bantuan yang sudah kadaluarsa, ya, maka kewajiban dari Kementerian Sosial tentu memastikan agar bantuan tersebut jangan didistribusikan kepada masyarakat. Namun jika bantuan tersebut memang selayaknya didistribusikan kepada masyarakat, maka harusnya tidak ada penguburan bantuan sosial tersebut di Depok. Dinsos DKI buka suara soal timbunan beras rusak yang diduga bansos tak tersalurkan. Temuan tumpukan beras rusak di tempat penyimpanan di Pulau Gadung, Jakarta Timur ramai diperbincangkan publik. Berkaitan dengan hal itu, Dinas Sosial DKI Jakarta berencana menelusuri temuan tumpukan beras rusak tersebut yang diduga berasal dari program bantuan sosial COVID-19 tetapi tidak tersalurkan. Premi mengaku bahwa ia tidak tahu tentang temuan tumpukan beras rusak dan menguning yang disimpan di salah satu gudang di Pulau Gadung. Meski begitu, Premi mengungkapkan bahwa pihaknya pernah memiliki kontrak kerjasama dengan BUMD DKI, salah satunya Pasar Jaya untuk penyaluran beras bansos. Akan tetapi, kata Premi, kontrak kerjasama itu sudah berakhir sejak 2 tahun silam atau per 31 Desember 2020. Kemudian Premi menegaskan laporan keterangan pertanggungjawaban atas kerjasama dengan Pasar Jaya sudah dilakukan pada 2021. Selain itu, Premi menuturkan bahwa kerjasama itu diduga diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Inspektorat DKI, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Lebih lanjut, Premi mengatakan pihaknya siap memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum, termasuk KPK, untuk membantu mengusut temuan itu. Diberitakan sebelumnya, salah satu warganet bernama Rudy Valinka melalui akun Twitternya @kurawa menggugah rekaman video dan foto yang berisi hasil temuan salah satu perusahaan konsultan dan audit multinasional di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Senin 9 Januari 2023. Tumpukan karung beras itu diduga merupakan bantuan sosial COVID-19. Rekaman video berdurasi sekitar 29 detik itu juga memperlihatkan sejumlah petugas sedang menyortir beras yang sudah dikemas dalam ukuran 5 kg. Beras yang ditemukan tersebut sudah dalam kondisi rusak dan menguning sehingga tidak layak konsumsi. Viral bukti dugaan korupsi beras bansos DKI di era Anies Baswedan, John Sitorus, buzzer Yohanes sedang dikdukser. Bagian media sosial, John Sitorus menanggapi viralnya penemuan bukti dugaan korupsi bantuan sosial COVID-19 berupa ribuan ton beras rusak ditimbun dalam sebuah gudang. Sebelumnya, bukti-bukti ini diungkap Rudy Valinka yang menuding adanya korupsi di era Gubernur Anies Baswedan. Sebelumnya, pegiat media sosial Rudy Valinka membongkar bukti-bukti penimbunan beras diduga milik Pemprov DKI Jakarta ini di Twitter yang kemudian viral. Ia menduga
penganggaran bansos itu pada tahun 2020 silam. Dia juga menyindir para buzzer yang hanya diam. Diketahui sebelumnya, Rudy Valinka membeberkan temuan dugaan korupsi program Bansos Pemprov DKI tahun 2020 senilai 2,85 triliun rupiah. Dia mengatakan semua berawal dari informasi whistleblower yang mengabarkan adanya penimbunan beras Bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang masih tersimpan di gudang sewaan di Pulau Gadung. Latar belakang Bansos DKI tahun 2020 itu, kata dia, untuk penanggulangan dampak COVID-19 yang terjadi di Jakarta yang diambil dari APBD DKI senilai 3,65 triliun rupiah dalam bentuk paket sembako. Dia menyebut Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai 3,65 triliun rupiah lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Lebih lanjut kata dia, tidak ada alasan spesifik mengapa Dinsos DKI memberikan porsi yang sangat besar kepada Pasar Jaya. Rudy juga mengungkit soal pernyataan Gubernur DKI saat itu soal Bansos 2020 yang katanya ada daging sapi yang menurut Rudy bohong. Dia mengaku telah mendapatkan informasi lokasi gudang penyimpanan beras Bansos milik Perumda Pasar Jaya. Ketika meluncur ke TKP lokasinya di kawasan industri Pulau Gadung Jaktim, gudang ini konon disewa oleh Pasar Jaya yang sangat sunyi dijaga oleh security. Dipastikan, kata dia, 100% kondisi beras Bansos milik DKI ini rusak atau membusuk, bahkan untuk hewan sekalipun sudah tidak layak. Jamur kuning hingga menghitam jika kita buka karung-karung yang ditumpuk ini. Sesuai dengan mata anggaran Bansos COVID 2020, seharusnya beras-beras ini disalurkan sepenuhnya kepada warga DKI di tahun 2020 sampai 2021. Yang lalu sampai sekarang kita masih heran mengapa dibiarkan ditumpuk di gudang sewaan seperti ini. Selain itu, dia menemukan dokumen-dokumen berharga terkait pengadaan Bansos Perumda Pasar Jaya ini. Temuan dugaan adanya kesalahan administrasi yang dilakukan saat penyaluran Bansos di poin 2 Kap A, kata dia, menyatakan adanya istilah unknown shinkek senilai 150 miliar rupiah karena banyak modus seperti double surat jalan. Aparat penegak hukum sudah seharusnya bergerak dengan temuan A ini hanya untuk kesalahan prosedural saja. A sudah katakan adanya kebocoran 150 miliar rupiah. Lebih jauh, kata dia, uang Bansos 2020 senilai 2,85 triliun rupiah ini direncanakan untuk dibagikan dalam bentuk 15 juta paket sembako dan diberikan dalam 11 tahap selama tahun 2020.